kami serahkan untuk bangsa kami. Di dalam nama Yesus, biarlah keselamatan Tuhan curahkan. Buah-buah roh, buah-buah pertobatan akan kami nikmati, kami lihat secara ajaib dan luar biasa terjadi. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Oke. Sekarang ada yang ini dapat penglihatan lagi. Gimana? Ya, kalau saya cuma merasakan tangan saya ini panas sekali. Ada urapan masuk ya. Terasa panas. Terus? Sudah gitu aja. Ya, masuk sampai ke bed. Puji Tuhan. Jadi ada urapan yang kuat yang untuk memperlengkapi pelayanan Pak Ngatno. Nah, karunianya baru. Puji Tuhan. Mungkin ada yang lain? Gimana Pak Nyoman? Bu Nyoman, ada penglihatan? Oke, Jelena? Oh ya, tadi awalnya saya lihat Indonesia dipasangi pagar gitu ya. Terus di itu saya melihat kok awalnya kayak api gitu. Tapi lama-lama saya bingung antara api apa emas ya ini. Jadi cahayanya itu kayak cahaya emas. Terus lama-lama di atasnya itu ini mahkota Tuhan Yesus dari emas, tapi bentuknya seperti mahkota duri gitu ya, yang dipakaikan Tuhan Yesus pada saat disalib. Jadi mengatakan bahwa apapun yang terjadi, percaya bahwa Indonesia itu tahtanya Tuhan. Kita pandang aja ke Tuhan, kemuliaannya, segala sesuatu yang ada padanya itu diberikan kepada kita. Kita tetap harus berdoa, kita tetap harus membangun benteng-benteng iman di sekeliling kita. Amin, amin. Oke, ada yang lain? Ini sudah langsung jelas soalnya. Gimana, ayo? Ya, Pak. Ada penglihatan untuk doa ini? Ini, Pak. Kabar baik buruknya ada. Kabar buruk itu bencana alam itu terjadi. Nggak tahu itu gimana. Tapi banyak bencana alam. Terus bencana mangsa itu banyak juga. Nah, kabar baiknya di Indonesia Barat kita buka gerbang, Pak. Woi, siap, oke. Terus? Itu kemuliaan Tuhan terbuka di sana. Untuk Indonesia Barat ya. Barat. Terus? Itu sih. Kemuliaan yang apa yang kurang nggak jelas sama sekali, Pak. Gerbangnya terbuka di sana. Oke, puji Tuhan. Rohmat gimana? Sugepeng? Ngekleng. Oke, puji Tuhan. Jadi ini sudah kabar baik, berita untuk Indonesia ya. Yang pertama tadi untuk Cik Lina sudah jelas tadi bahwa hal-hal yang baik akan terjadi. Maksudnya Tuhan pagari benteng untuk Indonesia ini seperti pagar tembok berapi ya kan. Maksudnya seperti apa yang Tuhan janjikan, dan itu yang terlihat ternyata adalah mahkotanya Tuhan Yesus sendiri, mahkota duri yang bercahaya ya kan. Nah, terus untuk Pak Ayub tadi lihatnya kabar buruk dan kabar baik ya kan. Kalau yang buruknya ini banyak bencana alam terjadi untuk tahun-tahun ini ya, kabar buruknya itu. Nah, tapi kabar baiknya, nah ini untuk Indonesia bagian barat, gerbang terbuka ya. Gerbang terbuka artinya ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan untuk Indonesia bagian barat. Kalau yang waktu minggu kemarin Cilina lihatnya kan Papua yang bersinar, yang lain ini bersinar cuma biasa, tapi Papua lebih terang gitu. Nah, ini yang luar biasa gini, dimulai dari Papua yang bersinar, terus sekarang Pulau Sumatera yang akan memulai pembuka gerbang. Palembang. Puji Tuhan ya kan? Dari Palembang terbuka suatu yang besar. Oke.
Ya, puji Tuhan, ini jadi sudah semakin meningkat ya, karunia roh kita, kapasitas kita sudah mulai terlihat, semakin kesini semakin kelihatan gitu ya. Nah, tinggal kita yang mau dipakai Tuhan ini. Jadi seperti Pak Ngatno tadi bisa rasakan kalau tangan yang tiba-tiba rasanya panas. Ya kadang-kadang saya bilang sakit, dia sedang dijamah oleh Roh Kudus kakinya. Ada awan, ini ada yang merasakan. Gimana Pak Kris? Sakit kaki enggak? Aman. Atau yang dari Salatiga gimana? Aman. Dari Palembang. Iya. Gimana Cik Lina? Ada? Saya dapat untuk Bu Lena tadi ya. Jadi Ya. Bu Lena ini kayak pakai pakaian yang panjang itu ya. Tapi kok pakaian ini penuh dengan duri, makanya dia kayak merasa sakit gitu. Nah, saya nggak tahu duri itu apakah seperti dari Pak Nyoman bilang ada mantra, atau justru karena dari dalam hatinya. Karena kalau hati kita nggak bisa mengampuni, itu juga mengundang membuka celah. Jadi mantra itu bisa kena ke kita Masuk. kan. Sebetulnya kan berkata bahwa mantra, penung, senjata apapun itu nggak akan kena ke kita, tapi tergantung hati kita. Oke. Terus saya setuju, betulnya wajahnya Bu Lena ini bercahaya sekali, cantik sekali, hatinya itu juga bercahaya, tapi karena tertutup, jadi pakaiannya yang penuh duri itu juga kotor gitu. Terus Tuhan katakan kalau itu mau diangkat, ya yang bersinar itu akan kelihatan gitu. Tuhan akan ganti jubahnya itu. Jadi semuanya tergantung dari ibu sendiri, harus melepaskan pemberesan hati. Oke ya, jadi gini, kalau penglihatan seperti ini kan pakaian. Pakaian itu kan apa yang dikenakan. Dikenakan itu artinya berarti dari diri sendiri. Dari diri sendiri ada duri-duri. Nah, itu yang disebut kepahitan tadi. Kepahitan. Kalau orang sudah kepahitan, yang sakit ini kan hatinya sebenarnya. Tapi rasanya sampai kemana-mana. Ya kan? Jadi sampai Maggie Z kan nyanyinya lebih baik sakit gigi, nah, karena sakitnya kemana-mana itu. Gitu ya. Oke, sudah. Pesan Tuhannya bikin saya merinding. Nah, jadi harus melepas pengampunan, melepas. Terus kenapa sering kena, padahal Roh Kudus sudah ada, pengurapan sudah ada, doa sudah, tapi kenapa sering kena serangan? Nah, ini karena ada celah yang dibuatnya sendiri, itu dari dirinya sendiri, ya. Jadi seperti nyimpan kepahitan, nyimpan sakit hati gitu, tapi belum ada pemberesan, gitu ya. Nah, kalau ini sudah dibereskan, serangan tuh nggak akan mudah kena gitu. Ada satu lagi Pak untuk Pak Christian. Oh, Pak Kris ya. Sepertinya Pak Kris ini kayak datang ke Tuhan dengan menanti-nantikan. Jadi dia ada permohonan kan, ada doa dan menanti tempat Tuhan kata gitu. Tapi Tuhannya itu seperti Elia ketika berhadapan sama Nabi Baal itu ya. Jadi Elia itu mezbah, terus kan memberikan air. Padahal air itu pada saat itu adalah yang paling berharga. Jadi Tuhan ingin bahwa apa yang paling berharga di hidupnya Pak Kris mungkin itu waktu gitu, persembahkan ke Tuhan. Jadi berikan yang terbaik dari hidupnya Pak Kris. Nanti pasti Tuhan akan jawab. Jadi kalau kita tidak memberi, Tuhan akan beri yang terbaik. Tapi kalau kita hanya minta, nanti jadinya kayak Nabi Baal, meminta sampai yang menoreh-noreh badan pun Tuhan nggak akan menjawab apapun. Amin. Oke ya, ada pergumulan Pak Kris yang perlu. Amin. Terima kasih Putri. Bu Martina ya. Oke, puji Tuhan. Ini apa namanya, skala prioritas yang nantinya kita potong lah. Jadi ini apa namanya, banyak waktu yang terbuang sia-sia di organisasi maupun ini. Mungkin untuk tahun ini kita fokus
sudah semua dapat jawaban Tuhan. Jadi yang untuk kita semua ya. Jadi tentang kapasitas roh ini harus semakin diperluas, diperlebar. Ya. Jadi soal pemikiran kita, hati kita harus semakin luas, itu semakin besar. Nah, jadi supaya Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar juga, gitu ya, hal-hal yang lebih besar. Nah, kita akan lebih fokus lagi. Sekali lagi kita berdoa untuk bangsa kita, untuk Indonesia, karena setiap kita kumpul memang kita punya beban untuk bangsa kita, gitu ya. Kita akan lihat untuk bangsa kita Indonesia ini. Oh, haleluya Yesus, haleluya. Oke, kita mengangkat tangan kita saat ini, menyerahkan seluruh bangsa kita ini. Shikara lama rama ya, shikara lama rama ya, shikara lama rama ya, shikara lama rama ya, shikara lama ya, shikara lama. Bisa lihat, Mak? Oh, burung gagak. Apa itu? Cucu ya kok? Ya, cucu. Tengah-tengah batuk ini. Oke, ya. Terus dia kan dari belakang, terus kakinya nyengkrong nang leher. Oke, ya. Ini ya yang dilihat sekarang udah terbuka ini Rohmat ini. Matanya udah terbuka. Jadi dia Tuhan kasih penglihatan. Itu yang membuat sakit kepala ini seperti burung gagak. Paruhnya itu nancap di bagian kepala. Iya, bagian tengah. Dahi sama Iya, belakang. terus cakarnya ini ke pundak. Ya ini. Iya. Oke. Apa ke pundak sampai leher ini? Pundak sampai leher, jadi nyengkeram. Iya. Oke ya. Betul. Oke. Bu Lita gimana Bu Lita? Sudah terbuka belum ini? Hah? Belum. Kurang fokus ini. Bahaya tuh ya, bahaya. Mbah Hayop turu ya malahan. Ngantuk gimana? Panas, Pak. Panas. Iya. Ada yang nyerang. Ada yang nyerang. Nah, Oke. Coba kita lihat dulu, soalnya di doa kita ada yang nyerang ini. Kita akan bentengi kita sendiri, pagari. Oke ya, semuanya siap berdoa. Kita maksudnya diserang ini, jadi kita harus berdoa untuk benteng. Oh, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Bapa, Tuhan nyatakan kasih kuasa-Mu, dan setiap kami yang tergabung dalam doa ini, kami berdoa Tuhan nyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu. Bentengi, pagari, tutup, bungkus dengan kuasa darah anak domba di dalam nama Yesus. Baik kami yang ada, yang tergabung di sini, ataupun keluarga, istri, anak-anak, semuanya Tuhan pagari, bentengi, tutup, bungkus dengan kuasa darah anak domba dalam nama Yesus. Dan kami berdoa adapun kuasa kegelapan, roh jahat, mantra-mantra yang dikirim, panah-panah api si jahat, kami nyatakan patah dalam nama Yesus, patah dalam nama Yesus. Kami tolak setiap serangan-serangan balik, kami keras dalam nama Yesus, tolak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi kuasa Tuhan terjadi saat ini, bakar, hanguskan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar, roh yang diam di dalam dirimu lebih besar daripada roh dunia ini di dalam nama Yesus. Dan Tuhan akan nyatakan perlindungan-Mu. Tuhan akan memberikan perlindungan secara khusus. Tiang awan dan tiang api ada di atas setiap kami. Dan tidak ada satu kuasa manapun yang sanggup menyentuh kami. Oleh karena Engkau bekerja di dalam kami. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus.